1, 2, 3. Hai. Jadi kita dari kelompok 2 di sini kita mau membahas materi tentang Defining the System Architecture. Nah, jadi langsung kita bakal mulai dari anatominya. Gak usah itu di-cut aja lah. Oke guys, jadi di sini aku mau menjelasin anatomi dari Modern Information System. Jadi apa aja sih ya Modern Information System anatomi itu? Jadi yang pertama itu ada anatomi dari computing device. Jadi computing device itu anatomi itu ada dua sebenarnya. Ada server. Jadi server itu fungsinya itu untuk memanage resource yang dibagikan. Nah, resource yang dibagikan itu maksudnya apa sih? Resource itu maksudnya data-data yang tersimpan mungkin dari database atau dari tempat penyimpanan lain. Nah, itu server ini memungkinkan kita sebagai user atau komputer-komputer lain itu dapat mengakses data atau resource ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada personal device. Ya, seperti yang kalian tahu, personal device itu pasti ada desktop, ada laptop, ada smartphone mungkin, ada tablet dan sebagainya. Kemudian ada anatomy network. Jadi anatomy network itu yang pertama itu ada computer network. Nah, computer network itu ada hardware, software, sama transmission media. Terus yang kedua itu ada internet backbone. Apa sih internet backbone itu? Internet backbone itu merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan antara satu server dengan server yang lain. Ini pada perusahaan biasanya sering digunakan untuk mentransfer data dengan kecepatan sekitar 10 giga per second. Terus yang ketiga ada LAN atau Local Area Network. Merupakan network yang kecil untuk single site. Contohnya di lab BINUS itu mereka di situ menggunakan LAN juga untuk kayak tes dan teman-temannya itu. Terus yang keempat itu ada World Wide Web. World Wide Web. Nah, World Wide Web itu merupakan semua interconnection resource yang ada di internet. Kemudian ada URL. URL merupakan sebuah rangkaian yang mengikuti suatu standar format tertentu yang berguna untuk mengetahui sebuah resource pada web. Jadi seperti alamat untuk sebuah web begitu. Kemudian ada hyperlink. Jadi hyperlink itu merupakan URL yang ditaruh pada suatu web yang untuk menghubungkan web itu ke web lain sebagai resource-nya begitu. Oke. Jadi selanjutnya itu ada anatomi software. Anatomi software itu yang pertama itu ada application software. Apa sih application software itu? Jadi application software itu merupakan program yang berfungsi untuk pengguna, baik itu aplikasi khusus maupun aplikasi berbasis web. Nah, kemudian ada application. Nah, application itu merupakan software custom yang biasanya digunakan untuk smartphone dan juga laptop. Yang ketiga itu ada sistem software. Jadi sistem software merupakan perangkat lunak sistem yang berada di belakang perangkat lunak layar. Ini berfungsi untuk wadah untuk menyatukan semua software yang ada di atasnya. Jadi itu seperti OS, iOS, dan yang lainnya. Next ada web-based application. Jadi web-based application itu merupakan merupakan software aplikasi yang bisa digunakan melalui web. Jadi connect secara web. Contohnya untuk aplikasi desain itu bisa menggunakan Canva dan yang lainnya. Terus yang terakhir ada embedded software. Jadi embedded software itu merupakan perangkat lunak yang sudah tertanam pada aplikasi lainnya. Contohnya misalnya untuk perangkat Windows itu sudah ada Microsoft yang tertanam di sana sebagai aplikasinya. Oke, berikutnya ada anatomi protokol. Anatomi protokol yang pertama adalah protokol itu sendiri. Nah, protokol itu merupakan serangkaian bahasa dan aturan yang digunakan untuk memastikan komunikasi dan pertukaran data antar perangkat keras dan perangkat lunak. Berikutnya ada networks protocol. Nah, network protocol itu salah satu contohnya itu adalah VPN atau yang biasa disebut Virtual Private Network. VPN ini memungkinkan penggunanya untuk menciptakan jaringan pribadi, tetapi di internet dengan menggunakan. Kemudian ada anatomi web protocol.
Nah, Anatomy Web Protocol yang pertama itu ada HTML atau Hypertext Markup Language. HTML ini digunakan untuk membuat struktur dari halaman web tersebut. Kemudian ada XML, merupakan Extensible Markup Language. Kemudian ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, menentukan format dan konten untuk transfer dokumen web. Yang terakhir ada HTTPS, nah atau yang biasa disebut Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, ini merupakan HTTP yang terenkripsi dan aman. Kali ini saya akan membahas tentang architectural konsep. Jadi dalam sistem itu ada dua konsep arsitektural. Yang pertama itu ada teknologi arsitektur. Jadi teknologi arsitektur ini semua aset informasi, pemrosesan informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk memenuhi tujuan bisnis. Nah, contoh dari teknologi arsitektur ini misalnya kayak komputer, network computers, hardware, ada juga sistem software. Yang kedua itu application architecture. Jadi di application architecture ini berisi tentang software program dalam sistem itu sama konfigurasi dari program-program itu. Dalam architectural konsep kita punya software as a service atau SaaS. Nah, dalam software as a service ini kita pernah belajar dulu itu metode di mana software diakses dengan cara license. Jadi kita nggak download atau kita nggak beli aplikasi itu. Jadi misalnya kayak Microsoft, kayak Adobe Photoshop gitu-gitu, itu pakai SaaS. Terus dalam arsitektur ini juga ada web service, di mana dia itu hanya yang berfungsi service-nya apabila dibuka di web. Jadi kita pertama harus akses via URL, inputnya juga via URL, execute-nya remotely, terus kayak data return within a web page. Jadi misalnya kayak Canva gitu, jadi kita kan harus buka webnya dulu baru kita bisa desain di situ. Dalam arsitektur konsep ini kita punya distributed architecture. Jadi dalam distributed architecture ini kita punya dibagi lagi jadi dua, yaitu ada client server architecture sama three layer architecture. Yang pertama itu client server architecture. Jadi arsitektur ini tuh dimana software desainnya itu aplikasinya dibagi menjadi dua, yang satu di server dan yang satu lagi di client. Ada juga three layer architecture. Ini kita pernah belajar dulu. Jadi dia itu dibagi jadi tiga. Ada view layer, logic layer, sama data layer. Nah, view layer itu dia itu cuma nampilin user interface. Yang kedua ada logic layer. Jadi logic layer ini dimana proses logiknya buat jalanin functionnya itu bekerja. Yang ketiga itu ada data layer. Data layer ini fungsinya itu untuk memproses akses untuk melihat data. Contoh dari distributed architecture contoh dari three layer architecture biar lebih jelas itu misalnya dalam sebuah perusahaan view layer logicnya itu dia bakal nunjukin format screen-nya atau dia bakal nunjukin reports dalam perusahaan. Kalau misalnya logic layer itu dia bakal implement business rules ke dalam organisasinya. Kalau misalnya data layer logic itu bakal formulate queries dalam organisasinya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang interoperability. Jadi di interoperability ini di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan software lainnya melalui protokol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram of system architecture. Nah, diagram of system architecture itu dibagi tiga. Ada location, network, sama deployment. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan location dulu. Location itu jadi kita mengetahui peletakan software, hardware, sama usernya. Nah, contohnya ini kalau misalnya di gambar map ini ada bentuk kayak segitiga, kotak sama bulat. Segitiga itu kayak retail stores artinya. Terus kalau kotak itu distribution warehouse center. Terus yang bulat itu manufacturing plants. Nah, terus di gambar map yang ini ternyata ada kita gambar bulat nih di Seattle. Bulat artinya berarti manufacturing plants itu ada di Seattle. Terus yang kotak ada di Portland, berarti distribution warehouse center itu ada di sana. Dan selanjutnya juga seperti itu. Yang kedua ada network diagram. Jadi network diagram ini menjelaskan bagaimana aplikasi ini digunakan
di seluruh hardware dan sistem yang berlaku. Oke, di sini ada gambarnya. Jadi di gambar ini menjelaskan hubungan dari provider sampai ke storage array yang terakhir. Yang ketiga ada deployment diagram. Deployment diagram ini maksudnya menjelaskan tentang kayak koneksi antara komponen-komponen networknya. Nah, kalau di gambar di samping ini ada jadi dari server ke SQL database-nya itu melalui ada protokol yang gitu. Subtopik selanjutnya kita tentang describing the environment. Nah, describing environment ini ada beberapa pertanyaan untuk kita mendescribe. Jadi pertama, apa aja key features-nya? Contohnya ada sistemnya apa, software-nya apa, tools-nya apa. Lalu ada external sistemnya apa sih, atau di BMS itu apa, kayak interaksinya gimana, terus datanya apa, protokolnya itu apa, jenis sekuritasnya itu apa. Selanjutnya ada juga pertanyaan device yang dibutuhin tuh apa aja sih, kayak protokol buat device-nya, security-nya, APIs-nya, terus terus selanjutnya ada pertanyaan lagi kayak UI teknologi apa yang bakal dipakai. Yang pertama kayak skillnya gimana, usernya siapa, terus hardware and device-nya apa, client or server yang bakal dipakai itu apa, security requirements-nya itu apa, sama APIs-nya lagi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai designing application. Jadi di dalam kita mendesain suatu aplikasi, terdapat komponen-komponen di dalamnya. Ada 3 komponen. Yang pertama ada actor, share data, dan event. Actor adalah orang yang berperan penting di dalam suatu pembuatan aplikasi. Kemudian ada share data. Share data merupakan kumpulan data dan informasi yang ada di dalam suatu sistem yang digunakan untuk membuat suatu desain aplikasi. Yang ketiga adalah event. Jadi event ini adalah step-step kita dalam kita mendesain aplikasi itu. Kemudian ada juga CSMS Application Architecture, di mana di sini kita akan mengimplementasikan application komponen tadi ke dalam use case. Jadi di sini kita menggunakan contoh use case, yaitu use case untuk peminjaman buku di perpustakaan. Jadi dari use case yang ada di sini, jadi ada 4 use case, yaitu pertama use case pencarian buku, peminjaman buku, pengembalian buku, dan laporan. Jadi di sini ada aktornya, yaitu staff sama member. Member di sini itu adalah mahasiswa BINUS yang dimaksud. Jadi dari use case yang ada di sini, kita akan membuat ke dalam suatu table grouping, di mana groupingnya ini akan berdasarkan customer actor. Jadi di table ini terdapat use case, user atau actor, domain class, event, dan group. Lalu selanjutnya ada CSMS, deployment diagram. Jadi deployment diagram ini adalah suatu diagram yang digunakan untuk memetakan software ke dalam suatu processing node. Atau dengan kata lain, jadi terdapat gambaran proses-proses yang berhubungan satu sama lain di dalam suatu sistem, dan bagaimana proses yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya mengenai CSMS Data Ownership. Jadi sebenarnya siapa yang memiliki data tersebut yang ada dalam sistem. Jadi setiap sistem itu memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memaintain suatu data yang ada. Seperti contohnya adalah inventory data. Di dalam inventory data ini ada satu sistem sebagai master, di mana dia bisa memaintain data ini, dan ada sistem lain yang hanya mengcopy data dari data master ini.